Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Pasyani Saat Putri, NIM 2023 2023 yang akan mempresentasikan Tuhan, manusia, dan alam. Latar belakang Tuhan, manusia, dan alam merupakan pembahasan filsafat klasik yang tidak ada pernah habisnya. Negeri-negeri seperti Mesir, India, Cina, Jepang, Iran, Babilonia, Yunani dianggap sebagai rujukan dalam mempelajari konsep tersebut. Para filosof kuno sampai filosof modern sudah banyak yang mengupas tentang hal ini. Manusia merupakan bagian dari alam semesta kosmos yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai abdinya. Manusia diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk memanfaatkan, mengolah, dan menjaga kompetensi alam semesta yang telah diciptakannya. Kalifatullah. Dengan alam pula manusia berproses dan memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Oleh karena itu, membahas hubungan antara manusia dan alam dan Tuhan sebagai pencipta tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat disangka bahwa Allah telah menciptakan alam dan semesta ini dengan keindahan dan sempurnaan yang luar biasa. Segala elemen seperti air, udara, tanah, dan kehidupan yang ada di dalamnya semuanya saling berkaitan dalam hubungan mutualisme yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, manusia seharusnya menjalin harmoni dengan alam, bukan hanya mengambil manfaat semata atau manfaat semata. Allah telah mengingatkan manusia agar menjaga bumi setelah penciptaannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Namun masih terjadi penebangan hutan yang sembrono dan pencemaran lingkungan seperti laut dan sungai akibat limbah beracun dari pabrik. Tidak jarang pula banjir menghantam perkampungan setiap tahun akibat ketidakseimbangan ekosistem. Hal-hal merugikan ini disebabkan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab sebagai manusia. Alam dapat diibaratkan sebagai petunjuk atau pemandu arah. Sama seperti kita mengemudikan mobil untuk mencapai tujuan tertentu, kita perlu membaca tanda-tanda di sepanjang jalan. Alam adalah sebuah ayat dari Tuhan, menjadi bukti keberadaan Sang Pencipta dan sumber pengetahuan tentang hikmah ilahi. Ia sering disebut sebagai semesta raya atau jagat raya. Secara umum, alam semesta dapat diartikan sebagai mikrokosmos beserta seluruh kontennya, serta pola-pola dan keseimbangan yang terjadi di dalamnya. Secara sederhana, alam semesta terdiri dari bumi dan langit. Salah satu teori ledakan besar atau Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan kosmik sekitar 13,8 miliar tahun lalu, mengakibatkan ekspansi alam semesta. Sebelum ledakan tersebut, seluruh materi dan energi di dalamnya satu titik. Penulisan ini mendalami konsep manusia dan alam serta hubungan di antara keduanya dalam pandangan Islam, terutama dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan teks-teks hadis yang berkaitan dengan hubungan antar alam dan manusia. Pelaksanaannya, fenomenologi berusaha mengungkapkan, mempelajari, serta memahami suatu fenomena sesuai dengan konteks yang khas dan unik yang dialami individu, sehingga tatanan keyakinan individu yang bersangkutan
Dalam memahami dan mempelajari harus berdasarkan sudut pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari individu bersangkutan sebagai objek yang mengalami fenomena tersebut secara langsung atau first hand experience. Penelitian fenomenologi berusaha mengungkapkan dan menjabarkan makna secara psikologis atas pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian mendalam dengan cara wawancara dan observasi dalam hal pengalaman kehidupan sehari-hari. Subjek diteliti oleh Hidayah Herdiah Erdiansyah 2019. Manusia makhluk yang paling unik sebagai objek dan subjek dari berbagai sudut pandang dan kajian disiplin ilmu mengenai manusia yang muncul. Manusia sebagai subjek berarti dirinya mengkaji diri sendiri, sementara manusia sebagai objek jika manusia tersebut ada dalam keadaan. Artinya adanya manusia itu sebagai objek untuk menjadi objek yang ada. Manusia gabungan dari jasmani dan rohani. Manusia zat berdimensi. Manusia makhluk yang bersifat ganda. Manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, bersifat interdimensional. Dimensi rohani ini cenderung meningkat dan berjalan ke puncak setinggi-tingginya. Dapat diraih menuju kepadanya manusia sebagai makhluk berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Dikaji dari sudut pandang filsafat dengan hakikat atau esensi manusia. Secara populer, manusia didefinisikan sebagai hewan yang berpikir atau al-insan hayawan al-naktik. Sebab manusia bernalar intelektual akal. Melalui nalar intelektual tersebut, manusia berpikir, menganalisis, memperkirakan, membandingkan, menyimpulkan beragam aktivitas intelektual lainnya. Nalar intelektual. Tetapi lebih dari itu, manusia adalah ruh samawi yang bersemayam di tubuh yang berasal dari tanah. Manusia tidak lain adalah unsur imaterial spiritual yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tubuh manusia. Maka dengan unsur itu manusia mampu berpikir dan menalar, merasakan dan mengetahui bagaimana dengan unsur-unsur itu manusia mengatur bumi dan memperhatikan kerajaan di langit. Manusia secara kajian lebih lanjut terdapat dalam Al-Quran, di mana Allah melalui firman-Nya memberikan gambaran tentang rahasia-rahasia manusia. Quraish Shihab menyebutkan ada 3 kata yang dipergunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia. Di antaranya dapat digunakan kata sendiri dari huruf alif, nun dan shin, semacam insan, inastu, anas. Kata insan secara etimologi dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau pelupa. Menurut Quraish Shihab, jika ditinjau dari sudut pandang Al-Quran, lebih tepat dari yang berpendapat bahwa ia mengambil dari kata nasia atau yang berarti lupa, atau nasa
atau nasayansu yang berarti berguncang. Kata insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia seluruh totalitas jiwa dan raga manusia berbeda antara seseorang dengan yang lain akibat berbeda fisik, mental, dan kecerdasannya. Selain manusia, kajian tentang alam dan semesta pun perlu dibahas sebagai suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Alam yang begitu istimewanya terkandung hikmah penuh makna dan misteri menurut Imam Al-Ghazali. Untuk memahami misteri dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Al-Quran 15 ayat 85. Pretensi dihadap pertanyaan sentral bahwa alam semesta diciptakan secara bebas oleh satu-satunya Tuhan yang berdaulat, namun akal yang dengan susah payah mereka uraikan adalah alat yang sangat diperlukan dalam arahkan pikiran dan hati kita untuk mendalami bagaimana berpikir dan berbuat dan hidup sebagai konsekuensi dari penciptaan yang bebas. Semakin jauh manusia mengungkapkan alam semesta beserta skala luang waktu yang luas serta keanekaragaman objeknya yang tak terkira, semakin mereka sadar bahwa manusia sama sekali tidak istimewa dan hanya merupakan sebutir debu dalam lingkup semesta. Alam sebagai realitas yang dihadapi manusia di mana bagi ilmuwan yang menyadari bahwa manusia diciptakan bukanlah untuk menaklukkan seluruh alam semesta, namun menjadikan sebagai fasilitas dan sarana ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan manusia. Alam semesta adalah ciptaan Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang kemudian diamanahkan sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Selain itu, alam semesta merupakan mediasi bagi manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang proses melalui pendidikan. Jika Ghazali cenderung mengandalkan wawasan mistik pada tempat-tempat di mana para filsuf lebih menyukai skema konseptual, ia menyarankan bahwa dominan tertentu cukup melampaui kespiritualisan manusia. Namun bagaimanapun pentingnya bahwa semua yang ia katakan tentang praktik dapat dilakukan secara independen dari wawasan mistik semacam itu, seperti yang memang harus dilakukan oleh sebagian besar umat beriman. B. Kajian pustaka. Manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang mulia, tetapi sebagai ciptaan manusia tidak mungkin lepas dari ciptaan, yaitu Tuhan. Manusia cerdas dan pandainya manusia, ia adalah makhluk ciptaan. Seberapapun hinaannya manusia, ia adalah ciptaan Allah yang mulia. Ada sebagian orang yang mendapat bahwa manusia merupakan hasil dari evolusi atau baik menyertakan Tuhan atau evolusi deistik ataupun tidak menyertakan Tuhan atau evolusi deistik. Manusia menjadi makhluk yang hidup ketika manusia diciptakan ialah menjadi makhluk hidup dan bukan sebelumnya
bukan sebelumnya. Manusia bukan menjadi makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup lainnya atau selain manusia, yang pada dasarnya di sini adalah Allah lah yang menciptakan semua itu berhubungan dengan alam. Manusia adalah makhluk Tuhan yang begitu pula lingkungan atau alam semesta dan ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana hubungan manusia dan lingkungan atau alam semesta ini? Sejumlah ayat Al-Quran memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kata fasad di dalam Al-Quran berarti kerusakan, sering dirangkai dengan kata islah yang berarti perbaikan. Kata fasad biasanya berarti kerusakan lingkungan, sedangkan kata isha biasanya berarti perbaikan lingkungan. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, dengan memperhatikan kata fasad dan islah, Allah menjelaskan tentang perilaku buruk manusia terhadap lingkungan atau alam semesta. Wal tufsidu fil ardi da islahinna, dan janganlah kamu berbuat kerusakan lingkungan setelah Allah memperbaikinya. Begitu pula dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 11. Allah mencangkam sikap orang yang munafik, mengklaim atau mengakui dirinya sebagai muslih atau orang yang selalu mengadakan perbaikan lingkungan, pada baiknya ialah sebagai orang musfid atau perusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diungkapkan dengan istilah fasad di dalam Al-Quran dan perbaikan lingkungan yang diistilahkan dengan kata islah menjadi informasi yang sangat berharga bagi kita semua, bagi menjaga lingkungan atau alam. Manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesempurnaan dibanding dengan makhluk lainnya, termasuk di antara malaikat, jin, iblis, binatang, dan lain-lain. Tetapi kita sendiri sebagai manusia tidak tahu yang dikenal akan diri kita sendiri sebagai manusia. Sebagai manusia itu sendiri atas 3 unsur, yaitu jasmani, terdiri dari air, kapur, angin, api, dan tanah. Ruh terbuat dari cahaya atau nur. Fungsinya hanya untuk menghidupkan jasmani saja. 3 jiwa, an-nafsun atau rasa dan perasaan, terdiri atas 3 unsur tersebut. Syahwat atau lawamah atau darah hitam dipengaruhi sifat jin adalah rakus, pemarah, serakah, deal atau keberadaan atau materialis sampai menjadi beban masyarakat. 3. Godob atau amarah atau darah merah dipengaruhi oleh sifat iblis adalah sombong, merusak, angkara, murka, deal atau menentang, menjadi pengacau masyarakat. 3. Natikoh mutmainah, yaitu darah putih, dipengaruhi sifat malaikat. Sifatnya adalah bijaksana, tenang, berbudi luhur, berakhlak tinggi dan mulia, menciptakan perdamaian dan kasih sayang. Alat pada jiwa yaitu otak, terdiri dari 3 bagian juga. 1. Akal atau timbangan hak atau batil. 2. Pikiran atau hitungan untung rugi. 3. Zikir, ingatan ingat Allah. Adapun makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di mana menjadi musuh atau lawan manusia, yaitu iblis dan jin kafir. Dan manusia diciptakan. Adapun makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah
atau lawan manusia, yaitu iblis dan jin kafir. Dan manusia diciptakan semata-mata untuk hanya menyembah Allah. Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Fawais ayat 29 mengatakan kitab Al-Fawais halaman 29 mengatakan Allah mengajak hambanya untuk mengenal dirinya di dalam Al-Quran dengan dua cara, yaitu pertama melihat segala perbuatan Allah, yang keduanya melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah di alam cerminan Tuhan. Alam cerminan Tuhan. Mengapa kita bercermin? Karena kita tidak dapat melihat wajah kita secara langsung dan secara keseluruhan. Jika kita ingin melihat wajah kita, maka kita membutuhkan cermin. Pada saat kita melihat cermin, kita jadi tahu seperti apa rupa wajah kita. Tetapi pada saat yang sama, kita pun yakin bahwa wajah yang tampak di cermin itu bukan wajah kita yang sebenarnya. Ia tidak betul-betul ada, sebab kita tahu wajah yang kita lihat itu adalah bayangan dari wajah kita yang asli, yang kita rasakan menempel di atas leher kita. Ketika kita melihat di dalam cermin, mendapati ada bentuk wajah di dalamnya, kita sebut wajah dalam cermin. Secara otomatis kita tahu bahwa pasti wajah asli yang sedang menampang di depan cermin, kita tersebut wajah di depan cermin, atau kita sebut wajah di depan cermin terlibat yang wajah di dalam cermin meniscayakan adanya wajah depan cermin. Itulah analogi alam semesta dalam kaitan dengan Tuhan. Alam semesta ibarat wajah dalam cermin. Ia dapat melihat ternyata, tetapi kita tahu ia bukan yang sebenarnya. Jika ada wajah dalam cermin, niscaya ada wajah depan cermin. Kita yakin adanya, meski kita tidak melihatnya. Itulah Tuhan dan kita umat Islam, dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan Tuhan, manusia, dan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aturan-aturan dalam hidup setiap hambanya, baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan antara manusia langsung dengan Sang Maha Hidup adalah hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Aturan-aturan itu diwahyukannya melalui beberapa Rasulullah yang memang ditugaskan untuk mensiarkan hal tersebut atau aturan hidup. Beberapa makhluk berjalan menuruti aturannya. Tumbuh-tumbuhan hanya tidak akan hidup apabila alam lingkungan mendukung terhadap perkembangannya. Seperti pohon teh hanya akan hidup di dataran tinggi yang tidak ingin, atau kalaupun ada tumbuhan di dataran rendah yang memiliki panas yang cukup kuat, maka akan dilakukan penyesuaian suhu dengan dataran tinggi. Itu kalau ada. Itu hanya contoh kecil, mungkin masih banyak lagi contoh yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Manusia adalah makhluk yang bernama manusia, yang ada dalam Al-Quran disebut makhluk yang sempurna. Quran Surat At-Tin ayat 4 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa secara fisik menjelaskan kesempurnaan telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah menerangkan, sesungguhnya aku diutus ke Tuhan
ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Atau al-hadis. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa setelah Allah menyempurnakan fisik kita melalui Rasulnya, Allah memberikan kesempatan pada kita untuk menyempurnakan akhlak kita yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan juga akhlak kepada alam semesta. Namun karena manusia memiliki kecenderungan menuruti hawa nafsunya, maka mereka sering melanggar aturan-aturan yang telah dibuat untuk alam semesta. Memang tidak semua manusia memiliki sifat yang sama, dan sebagian dari mereka yang memiliki akhlak yang baik antara mereka dari takaran manusia, bahkan sebagian itu seringkali memperingatkan, dan mereka yang diperingatkan mengikutinya. Akan tetapi saat kemudian lupa atau sengaja melupakannya, itulah manusia terkadang dia turuti untuk kembali ke jalan Allah. Hal ini terjadi jika nafsu lunaknya bekerja, tetapi kalau nafsunya tidak lagi bisa diajak berebut, dan manusia sudah keluar dari aturan dan tatanan yang berlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.